fungsi kuadrat yang bersyarat ya. Nah, kita lanjutkan fungsi pecahan atau sering dikenal sebagai fungsi rasional. Contohnya misalkan kalau saya punya fx sama dengan 2x min 3 per 4 plus 5x misalnya. Apa fungsi inverse-nya? Nah, ingat ya, mencari inverse itu adalah mencari x sama dengannya. Berarti Bapak, maaf, kemarin kita sampai fungsi kuadrat. berarti pindahin aja ke kiri 5xy min 2x. Yang ada x-nya, yang tanpa x-nya di kanan aja. Min 4y min 3. Nah, ini ada x, x-nya boleh dikeluarkan. Berarti di sini jadi 5y min 2. Gitu ya, sama dengan min 4y min 3. Bapak, Nah, maaf, kemudian, ya. kita kemarin sampai fungsi kuadrat. Oh, FOG belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, Sampai nomor 14. oh, membahas fungsi kuadrat. Bentar dulu. Kemarin saya ngajar juga ya. Iya. Ngajar fungsi kuadrat. Iya. Oh, bukan fungsi inverse ya. Oke. Sorry. Fungsi kuadrat ya. Saya kira mencari fungsi inverse fungsi kuadrat. Baru sampai nomor 14. Berarti kita lanjutkan, oke. Nah, nomor 14. Ya, oke. Next ke soal nomor 15. Ya, terima kasih. Garis ini menyinggung parabola ini. Pertanyaannya berapa nilai M? Jadi ada garis menyinggung parabola yang tersenyum. Ya, berarti step yang pertama digambar. Kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Jadi ada persamaan garis menyinggung parabola ini. Nah, masih ingat langkah yang kedua? Jadi langkah ke-1 sketsa gambar, ya. Nah, langkah yang kedua cari titik potong. Titik potong itu y-nya disamain aja, ya. Y parabola berarti x kuadrat. Y garis lurusnya adalah M-5X. Nih. Nah, kemudian saya pindahin ke kiri biar dia jadi
persamaan kuadrat ya. Ini jadi min kurung M-5X plus M min 6 ya, sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga baru syaratnya. Apa syarat menyinggung? Berarti diskriminannya harus sama dengan Hanya 0. 0. Berarti iya, B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0. B kuadrat, B itu yang nempel di X ya. Berarti minusnya nggak usah diajakin karena nanti juga di kuadratin ya. Jadi M-5 kuadrat min 4 kali A hanya 1, C-nya M-5. M-6 sama dengan 0. Yuk, bongkar kurungnya jadi M kuadrat min 2 kali 5, 10 kali M, berarti min 10M, plus min 5 kuadrat, 25. Ini bongkar kurungnya, min 4M, plus 24. Susun lagi. Sebentar. M kuadrat min 14M 25 tambah 24 plus 49 ya, sama dengan 0. Kemudian difaktorin. Berarti M-nya iya sama dengan 7 ya. Ini jawabannya M sama dengan 7. Silakan. Ya, ini harusnya nomor 15 ya, ke lewat 1. Titik singgung pada soal nomor 15 tadi adalah apa? Nah, tadi M-nya sudah dapat, ada D sama dengan 7. Berarti yang namanya titik potong, kita kembali ke step titik potong. Ya, tinggal ada D masukkan ke sini. Nanti dapatlah titik potongnya.
Tadi M-nya sama dengan 7. Masukin situ, berarti jadi X kuadrat. 7 kurang 5, 2. 7 kurangi 6, 1. Ya. Kalau ada defaktorin, dapat nanti X-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita cari X yang sama dengan 1 adalah yang B. Nah, kalau pengen tahu Y-nya, nah, adik-adik perhatikan gambar yang pertama tadi. Nah, di sini titik potongnya adalah 1, gitu kan, X-nya 1. Nah, untuk tahu komanya ya masukin aja. Bisa masukin ke garis, bisa masukin ke parabola. Ya, paling gampang masukin aja parabola sini. Ya, kalau X-nya 1, berarti 1 kuadrat adalah 1. Maka titik potongnya adalah 1,1. Silakan, ada pertanyaan? Oke, soal terakhir silakan adik-adik coba dulu kira-kira apa jawabannya. Silakan. Silakan, ada yang dapat jawabannya?
Silakan, apa jawabannya? Yang D, Pak. Yang mana? D. Ini? Ya. Oke. Langkah pertama sketsa gambar ya. Jadi si garis ini terletak di atas parabola. Nah, ini nggak tahu nih parabolanya senyum atau sedih. Yang jelas berarti ada garis ada di atas parabola. Kemudian ini Y sama dengan apa nih garisnya? Y sama dengan 8X min 6. Parabolanya MX kuadrat ditambah M. Oke, langkah kedua titik potong. Seperti biasa, Y-nya disamain. Y parabolanya MX kuadrat ditambah M. Y garisnya 8X min 6. Pindahin ke kiri, min 8X plus M plus 6 ya. Kanannya jadi 0. Kemudian yang kedua, syarat. Nah, sebenarnya syarat yang pertama, Adik-adik bisa lihat dari sini. Karena kurvanya sedih, berarti M-nya iya, di sini adalah negatif ya. Jadi syarat yang pertama A-nya kurang dari 0. Syarat yang kedua diskriminannya karena dia tidak berpotongan, berarti diskriminannya minus. Nah, kemudian nanti kita iriskan dua syarat tadi. Oke, yang pertama dulu parabolanya lagi sedih, berarti M-nya kurang dari 0 ya, si A-nya. Diskriminannya B kuadrat 64 dikurangin 4 kali A dikali C. Bagi 4 dulu, 16. Bagi 4, berarti ini habis. Sisanya tinggal M kali M, berarti min M kuadrat. M kali 6, 6M kali min, berarti min 6M. Kali min 1. Biar enak maktorinnya nanti, berarti M kuadrat plus 6M min 16. Tanda berubah ya, kalau dikali minus. Kemudian kita faktorin. M plus M min 4 ya. 16 sebentar. 8 dengan 2 ya. Plus 8 M min 2. Oke, garis bilangan pembuat nolnya min 8 dengan 2 plus min plus. Yang dia minta yang plus ke sana ke situ. Oke, diiris. Min 8 0 2.
Tadi min 8 ke kiri, 2 ke kanan. Ini kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti ke kiri 0. Ya, berarti irisannya adalah di sini. Jadi jawabannya iya, betul ya, cocok. Silakan, ada pertanyaan tidak? Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Atau adik-adik waktu latihan soal tentang fungsi kuadrat. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk bab baru ya. Udah nulisnya ini? Ya, kita masuk bab baru yaitu relasi dan fungsi ya. Fungsi komposisi, fungsi campuran, dan fungsi inverse, kebalikan fungsi. Oke, poin-poin penting yang harus kalian kuasai di FOG-FOG-an ini ya. Yang pertama adalah pengertiannya, apa itu fungsi, apa itu inverse, dan apa itu fungsi inverse. Kemudian yang kedua, ini ngomongin daerah asal, domain, atau sering disebut daerah terdefinisi, dan range. Ya, range itu daerah hasil, atau yang kita kenal sebagai nilai terbesar dengan terendah, atau nilai maksimum, minimum dari suatu fungsi. Kemudian yang ketiga, ini adalah cara mencari fungsi inverse ya, yang tadi pertama kita salah tadi, saya kira udah nyampe sini ya, cara mencari fungsi inverse. Nah, fungsi inverse yang sering ditanyakan di soal UTBK adalah fungsi garis, fungsi linier, terus fungsi kuadrat, fungsi kuadratik bersyarat. Jadi tidak semua fungsi kuadrat punya inverse, dia harus diberikan syaratnya. Nah, saya kira tadi habis sampai sini. Ternyata fungsi kuadrat beneran ya yang kita bahas.
Kemudian fungsi pecahan atau fungsi rasional. Kemudian fungsi eksponen, fungsi pangkat-pangkatan. Yang terakhir adalah yang sering ditanyain adalah fungsi logaritma, ya. Fungsi logaritmik. Oke, ini adalah poin-poin penting, pengertian, domain, cara mencari fungsi inverse, dan nanti yang terakhir adalah sifat-sifat penting FOG, sifat-sifat penting komposisi. Nah, kita bahas dulu yang pertama, apa itu fungsi. Nah, selama ini kita sering banget mendengar fungsi. Apa sih fungsi? Jadi, fungsi secara sederhana itu bisa diartikan biasanya penulisannya adalah Y sama dengan fungsi dari X. Nah, ini artinya adalah untuk setiap X, ini bahasa sederhananya aja, jadi untuk berapapun X, nanti akan diperoleh, setelah dimasukkan ke fungsi, akan diperoleh hanya satu nilai Y. Jadi nggak boleh dua, jadi hanya satu nilai Y. Ya, contohnya, misalkan kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian X-nya 1 lagi, Y-nya 3. Kemudian X-nya 1 lagi, Y-nya 4. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena untuk berapapun X-nya, akan diperoleh hanya satu. Nah, ini untuk X-nya 1, Y-nya 2. Untuk X-nya 1, Y-nya juga 3. Jadi, akan diperoleh di sini 1, 2, 3. 3 nilai Y untuk X yang sama. Nah, ini bukan fungsi. Atau secara sederhananya, kalau digambarin gini. Ini sumbu X, sumbu Y. Ya. Nah, ini merupakan fungsi parabola. Ya. Ini adalah fungsi. Kenapa? Itu ada cirinya, Dede. Cirinya hanya akan diperoleh satu nilai Y saja. Itu artinya, kalau digambarkan, yang paling gampangnya ini sih dari gambar, ciri grafiknya, yang namanya fungsi, adalah tarik aja sejajar sumbu Y, dia harus motong di satu titik saja. Ya, karena satu Y berarti hanya satu titik aja. Itu ciri-ciri fungsi. Nanti yang gampangnya gitulah. Jadi kalau ada tarik sejajar sumbu Y dimanapun, dia motongnya hanya di satu titik. Itu adalah fungsi. Nah, ini pernah juga ditanyain di soal UTBK ya, Dede. Grafik manakah di bawah ini yang merupakan sebagai fungsi? Nah, kalau gini fungsi bukan? Bukan. Duh. Ini bukan fungsi. Kalau yang ini ya, ini fungsi. Nah, kalau tarik sejajar sumbu Y, dia motongnya banyak banget titiknya. Ini bukan fungsi. Nah, terus yang kedua, jadi fungsi mah biasanya ditulis Y sama dengan sesuatu dari X.
Kalau inverse, dibalik kan dia. Bukan Y sama dengan Fx, tapi X sama dengan Fy. Artinya apa? Artinya yang namanya inverse itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi inverse ini adalah pencerminan fungsi terhadap garis Y sama dengan X. Ya, kalau pencerminan Y sama dengan X itu Y-nya diganti X, X-nya diganti Y. Ya, itu namanya pencerminan. Nah, saya ingat waktu tingkat 1 dulu, waktu saya kuliah di ITB, dosen kalkulus saya ngasih soal gini. Jadi dia pas masuk kelas, nulis soal kayak gini ada deh. Y sama dengan X pangkat 3 min X plus 1. Pertanyaannya, apa inverse-nya? Nah, itu satu kelas dikasih waktu 10 menit nggak dapat jawaban ini. Terus si dosennya senyum, ya. Akhirnya dia nulis gini, inverse fungsi ini adalah X sama dengan Y pangkat 3 min Y plus 1. Selesai, kata dia gitu. Nah, kita kira pertanyaannya adalah fungsi inverse yang selama ini ditanyain. Ternyata si dosennya cuma nanya inverse-nya. Ya kalau inverse tinggal pencerminan. Tinggal dicerminin, Y diganti X, X diganti Y. Jadi di tingkat SMA jarang sekali ditanya inverse-nya. Tapi yang sering ditanya adalah fungsi inverse. Jadi depannya ada fungsi inverse. Nah, kalau fungsi inverse itu cari Y sama dengannya. Jadi yang namanya fungsi pasti ada Y sama dengan, ya, F inverse X. Jadi nyari Y di sini. Nah, kata si dosennya, ya kalau saya disuruh cari fungsi inverse yang ini juga saya sulit dapetinnya, katanya. Bisa setengah jam juga nggak akan dapat nih. Kalau nyari Y sama dengan apa di sini? Y sama dengan apanya X di situ. Nah, ini sangat sulit katanya nyari. Ini yang namanya fungsi inverse. Karena kita selama ini pertanyaannya hanya fungsi inverse seperti gini. Kalau ada Y sama dengan 2X min 3, apa fungsi inverse-nya? Ya, kalau fungsi inverse itu nyari X-nya. Berarti X-nya di sini adalah, supaya dapat X-nya, maka semua ruas harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ya, misalkan yang ini dibuang min 3-nya nih, cara ngebuangnya tambah aja 3. Berarti di sini Y plus 3 sama dengan 2X, kemudian bagi 2. Nah, gini kan, udah dapat X-nya. Kalau X-nya udah dapat, ternyata baru dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti F inverse X-nya adalah Y-nya diganti X. Gini. Itu namanya fungsi inverse-nya. Tapi kalau ditanya inverse, nah jadi kalau ada Y sama dengan yang tadi itu 2X min 3, apa inverse-nya? Inverse-nya ya tinggal ganti aja. Y jadi X, X ganti Y. Nah, kalau ditanya apa fungsi inverse-nya, jadi fungsi si ini tuh apa? Berarti harus dijadiin Y sama dengan. Berarti ya seperti yang tadi, tambah 3 kedua ruas, cari Y-nya. Berarti Y sama dengan X plus 3 per 2. Nah, ini sama dengan ini.
Jadi kalau selama ini kan kita jarang banget ditanya inverse-nya. Tapi yang sering ditanya fungsi inverse. Makanya kita semua sekelas pada mikir, bukan nyari, bukan pencerminan, tapi nyari X sama dengan apanya di sini. Maaf, yang ini X sama dengan apanya di sini, baru dicerminin kayak tadi. Ternyata ya selama ini ya salah. Jadi kalau ditanya inverse, itu tinggal ganti aja. Nah, jadi nanti kalau ada ketemu di soal UTBK, ya, ada soal gini misalkan, sumbu X, sumbu Y, kemudian di tiba-tiba blue screen ya, kepanasan nih kayaknya laptopnya nih. Oke, kita lanjutkan aja. Mohon maaf tadi catatannya hilang ya. Mudah-mudahan ada rekamannya dari SSC. Bisa di-share aja nanti picture-nya. Kita lanjutkan aja. Tadi udah pengertian, saya anggap sudah ya. Pengertian. Tadi saya tulis ulang aja, yang namanya fungsi adalah apa? Y sama dengan fx. Cirinya apa tadi? Ditarik sejajar, tarik sejajar sumbu Y, ya, dia harus memotong di satu titik. Terus yang namanya inverse, itu kebalikan aja, X sama dengan FY, cirinya
Ya kebalikan. Kalau tadi cirinya ditarik sejajar sumbu Y, kalau yang ini tarik sejajar sumbu X. Ini motong di satu titik. Kalau yang namanya fungsi inverse, itu Y sama dengan ya F inverse X. Cirinya, kalau ditarik sejajar sumbu X dan, nah dua-duanya ya, dan sumbu Y, dia harus motong di Nah, itu aja deh kalau yang mau sederhananya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, setelah ada yang ngerti, oh fungsi T itu, inverse itu, fungsi yang punya inverse apa? Oh tadi ya, belum selesai yang gambar tadi ya. Jadi kalau saya punya ini sumbu X, sumbu Y, terus diberikan soal ada suatu fungsi, nggak tahu fungsi apa, pertanyaannya apa gambar grafik fungsi inverse? Ya gampang. Inverse itu pencerminan tadi terhadap apa? Terhadap garis Y sama dengan X. Padahal kita tahu garis Y sama dengan X itu kan garisnya tengah-tengah gini kan. Antara X dengan Y, tengah-tengahnya itu adalah garis Y sama dengan X. Maka fungsi inverse-nya tinggal cerminin. Berarti ini dianggap aja sebagai apa? Kaca gitu ya. Kaca. Berarti jadi gambarnya set, 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 set. Nah, gitulah kira-kira. Inilah yang disebut sebagai apa? Iya, F inverse X-nya. Gitu. Jadi antara fungsi dengan fungsi inverse-nya itu dia simetris ya terhadap garis Y sama dengan X. Oke, yang kedua itu adalah tentang domain dengan range. Ya, sebenarnya ADD udah sering banget menggunakan syarat-syarat domain atau daerah asal, atau disebut sebagai daerah terdefinisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah batas-batas X, kita harus mencari batas-batas X agar Y-nya ada nilai Y-nya gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi domain atau daerah asal atau daerah terdefinisi itu adalah kita harus mencari batas-batas X agar ada nilai Y-nya. Itu biasanya di matematika yang belum tentu ada nilainya ada 3 ya. Waktu kita belajar di pertidaksamaan, yaitu fungsi pecahan atau fungsi rasional. Ini semua bilangan bisa masuk. A-nya mau 2, B-nya 7, 2, akar 5. Ini ada semua. Tapi ya supaya ada nilainya, maka diberikan syarat ini. Bagian bawahnya nggak boleh 0. Kenapa? Karena kalau bawahnya 0, dia nggak ada nilainya. Ya, ini harus ada nilainya. Terus yang kedua bentuk akar. Jadi kalau bentuk akar itu syaratnya di dalam akar nggak boleh minus. Berarti harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang terakhir A logaritma B. Supaya ini ada nilainya, maka yang nempel di log harus positif. Ya. A-nya positif tapi A-nya nggak boleh 1. Jadi positif tapi nggak boleh 1 ya. Bilangan pokok. Nah, adik-adik di luar 3 fungsi ini, itu dia terdefinisi untuk semua X anggota bilangan real. Jadi semua bilangan masuk untuk di luar 3 ini. Di luar ini, gitu ya.
maka dia akan terdefinisi untuk semua bilangan real. Contohnya misalkan Y sama dengan 2X. Nah, maka apa domainnya? Ya, semua bilangan. Semua X anggota bilangan real. Jadi semua X-nya kalau dimasukin ke sini dapat nilai Y-nya gitu. Ada nilai Y-nya. Tapi untuk kasus yang ini misalkan 4/3 min X. Nah, ini ada syarat. Syaratnya apa? Bawahnya ini tidak boleh 0. Berarti X-nya nggak boleh 3. Jadi dia terdefinisi untuk semua bilangan, tapi nggak boleh 3 gitu. Kenapa? Kalau 3 dia tidak ada nilainya, tidak ada Y-nya. Makanya lebih jelas lagi, contoh lebih jelas lagi, adik-adik silakan dibuka bukunya, kita coba kerjain soalnya. Ya, nomor 1 dan nomor 2 ya. Ya, karena kalian sudah belajar pertidaksamaan, saya yakin banget pasti kalian bisa dong jawab yang ini. Silakan. Nomor 1 dan nomor 2 itu ngomongin domain daerah asal. Ayo silakan yang mau coba, harus coba, silakan. Terdefinisi dalam daerah, ayo apa jawabannya? Tanda bintang pasti titik titik. Lalu enter. Lalu exit. Dan setelah continue, beberapa kali Ayo silakan apa jawabannya? Ya, saya tunggu ya sampai jawabannya dapat. Silakan. Yo, Adinda, Azril, Dwi, Ansa. Tadi apa syaratnya? Iya, supaya dia terdefinisi yang nempel di log itu harus positif ya. Yang nomor 2 di dalam akar. Si kotaknya harus tidak negatif. Tidak negatif itu kalau boleh. Ya. Ayo dong, apa jawabannya?
Ayo, adik-adik, apa jawabannya? Lupa lagi ya. Baru belajar pertidasamaan udah lupa lagi nih. Oke, berarti saya kerjain aja ya. Berarti si dalam log, berarti si ini harus positif ya. Berarti tinggal difaktorin. X-nya keluarin, berarti ini X min 4 per 3 min X. Harus positif. Habis difaktorin digimanain? Bikin garis bilangan, jangan lupa ya. Pembuat nolnya itu ada 3, yaitu 0, 4 dengan 3. Susun dari yang paling kecil. 0, 3, 4. Kemudian cek angka, adik-adik jangan lupa di sini cek berapa? 1 juta. Masukin ke X yang ada di sini 1 juta, hasilnya negatif. Berarti yang ada 1 jutanya di sini minus. Nanti gantian tandanya plus, min, plus. Karena pangkatnya ganjil semua. Yang dia minta yang positif berarti ke sana dengan yang ini. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, nomor 2, maka domain fungsi ini adalah apa? Nah, berarti syaratnya si di dalam ini, si kotak yang ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Faktorin, nah yang di atas kan nggak bisa difaktorin. Kalau nggak bisa difaktorin, cek apanya? Diskriminannya. Nah, nomor 2 bagus ya, sudah ada yang masuk jawabannya. Saya senang kalau ada yang coba menjawab walaupun salah ya. Oke, diskriminannya dicek. Kalau ternyata B kuadrat min 4AC-nya atau diskriminannya minus, ya udah tinggalin aja ya. Min 1 kuadrat 1 dikurangin 4 kali 1 kali 2. Oh, ini minus ya. Pantesan nggak bisa difaktorin. Berarti sebutannya apa? Kalau diskriminannya minus, yaitu definite. Definite senyum nih, koefisien X kuadratnya positif berarti definite positif. Nah, bagian yang bawah bisa difaktorin, yaitu X kali X berarti min 2 kali plus 1. Lebih besar sama dengan 0, bikin garis bilangan membuat nolnya, min 1 dengan 2. Walaupun di sini pakai sama dengan, ya di situ ada syarat domain lagi, bagian bawah nggak boleh pakai sama dengan. Maka di sini dibiarkan dia berlubang, artinya dia tidak pakai sama dengan. Cek angka 1 juta, iya positif, negatif, positif. Yang dia minta yang positif, yang ke sana ke situ. Betul ya jawabannya. Tuh cuma gitu aja ya. Itu adalah domain atau daerah asal. Nah, kemudian kita lanjutkan ke range. Range itu tadi saya bilang adalah maksimum minimum. Nah, adik-adik pernah waktu di SMA menentukan nilai maksimum minimum. Nah, yang paling terkenal caranya adalah dengan menggunakan turunan, adik-adik ya. Turunan pertamanya sama dengan 0. Atau bisa juga adik-adik gunakan lihat gambar ya. Lihat gambar. Jadi bisa juga dilihat dari gambar grafik. Misalkan untuk fungsi sinus, maka gambarnya gini. Nah, berarti terlihat di sini paling tingginya 1, paling rendahnya min 1. Maka hasilnya, Y-nya, hasil itu Y-nya ya, terletak di antara min 1 sampai 1. Nah, itu adalah daerah hasil. Atau misalkan parabola. Misalkan ini sumbu X, sumbu Y, terus di sini ada parabola, di sini titik puncaknya ada dia udah hitung misalkan 3. Nah, maka dikatakan ini apa? Minimumnya iya, Y terendahnya 3.
Berarti nulisnya apa? Y lebih besar sama dengan 3. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Jadi bisa 4, bisa 5, bisa 6, yang paling rendahnya 3. Oke? Jadi gampang ya kalau range itu ingetin aja dia ngomongin nilai maksimum minimum. Oke, adik-adik, contohnya ini terjadi di soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Range fungsi dari ini adalah, nah ini sebenarnya saya bisa gunakan dua cara, tapi saya gunakan cara yang lebih umum aja dulu, yaitu ngomongin apa? Titik maksimum, titik minimum. Yang paling umum adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, adik-adik, kita akan menurunkan fungsi ini. Masih ingat turunan fungsi pecahan? Iya. Kalau ada fungsi pecahan, ini dimisalin dulu U, yang ini dimisalin dulu V. Kemudian adik-adik ingat aturannya. Kalau U per V turunannya apa? U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita turunin yuk. Jadi apa? U aksen berarti turunan atasnya nih. Dikali V, V-nya adalah X min 4. Min U, U-nya adalah X kuadrat min 5X plus 8. Dikali V aksen, turunan bawahnya nih. Turunan bawahnya kan 1 ya. Per V kuadrat. Nah, kalau kita bongkar kurungnya 2X kali X, 2X kuadrat. Langsung aja kurangin X kuadrat, yaitu X kuadrat. Terus yang X-nya ini kali ini min 8X, min 5X, min 13 ditambah 5X. Berarti min 8X. Angkanya min 5 kali min 4 plus 20 dikurangin 8 berarti plus 12. Per. Nah, turunannya ini supaya dapat maksimum minimum sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti ini nggak penting ya. Bawahnya kali silang berarti cuma bagian yang di atas aja. X dikali X min 6 kali min 2 ya. Sama dengan 0. Nah habis gini, adik-adik jangan lupa untuk tahu mana yang menyebabkan maksimum, mana yang menyebabkan minimum. Ini harus digambar di garis bilangan. Ya, jadi di sini 2, di sini 6, cek angka sejuta, hasilnya plus, min, plus, terus masih ingat? Bikin skat-skatnya di pembuat 0 pada turunannya tadi. Ingat, adik-adik, kalau turunannya adalah positif, nanti fungsinya ini adalah fungsi naik. Naik itu semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin ke atas. Terus dari 2 sampai 6 turunannya minus. Kalau minus itu fungsi turun. Mentok sampai sini, terus naik lagi ya, positif lagi. Nah, berarti terlihat dari gambar, titik ini adalah titik puncak maksimum, yang ini adalah puncak minimum. Berarti titik maksimumnya terjadi pada saat X-nya 2. Berapa nilai Y-nya? Berarti Y maksimumnya. Masukin. Kemana masukinnya? Ke fungsi awalnya dong. Ya. Nah, ada teori yang bilang, masukin aja ke fungsinya langsung. Jadi si X yang udah didapat tadi 2 dengan 6, masukin aja ke fungsinya langsung. Mana yang gede itu maksimum, mana yang kecil itu minimum. Itu teori yang salah, adik-adik. Ya. Jadi harus tetap digambarin. Coba kita lihat kalau X-nya 2, masukin ya. 2 kuadrat, 4, dikurangin 10, masukin 2 ya. Ditambah 8, dibagi dengan 2 kurangin 4. Hasilnya adalah ini min 6 tambah 8, 2 per min 2, berarti min 1. Kemudian pada saat X-nya 6, ini menyebabkan Y apa tadi? Terendah. Masukin 6, 6 kuadrat, 36. 5 kali 6, 30. Dibagi 6 kurangin 4. Kita hitung.
6 tambah 8, 14 bagi 2, 7. Tuh, kan aneh ya. 7 teh lebih gede dari min 1. Kenapa min 1 disebut maksimum? Kenapa 7 disebut minimum? Nah, kalau adik-adik langsung masukin berdasarkan teori yang tadi, maka pasti kalian salah. Kalian pasti bilangnya maksimumnya 7, minimumnya min 1. Padahal gambar ini adalah gambar pecahan. Fungsi pecahan itu nanti hiperbol. Hiperbol itu dua parabol. Jadi kalau digambarin di komputer, ya ini sumbu X, sumbu Y, nanti itu gambarnya ada dua parabola gini. Nah, yang pertama ini tadi 7 ya, terendahnya 7. Yang ini tertingginya adalah min 1. Gitu. Jadi kalau digambarin itu di komputer, di program nanti gambarnya itu terbelah menjadi dua bagian gini, si fungsi pecahan itu. Jadi ini tetap dibacanya apa? Y terendahnya 7, Y tertingginya min 1. Mana jawabannya? Yang A. Dibacanya Y paling tinggi min 1 atau Y paling rendah 7, bisa 8, bisa 9, dan seterusnya. Jelas ya, jadi itu contoh menentukan range. Nah, sebenarnya ada cara yang kedua menentukan range itu didapat dari domainnya. Bisa aja Dede tinggal kali silang. Tapi ini tidak umum ya. Jadi cara ini hanya untuk fungsi kuadrat aja yang ada pangkat 2-nya. Jadi ini kali silang dulu. Diperoleh X kuadrat min 5X plus 8 sama dengan XY min 4Y. Kemudian kumpulin, X-nya keluarin, yang ini 5 ya, minnya udah keluar. Ini min XY, X-nya udah keluar, berarti ini ya plus Y, karena minnya udah keluar, min YX. Oke, ditambah, ini pindah ke kiri, 4Y plus 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Domainnya apa? Domain persamaan kuadrat adalah semua X anggota bilangan real masuk tanpa syarat. Oke? Di X-nya mau dimasukin berapa aja pasti ada nilai Y-nya. Itu domain dari persamaan kuadrat. Nah, ini disebut X-nya itu disebut akar. Akar-akar persamaan. Nah, kalau akarnya real, berarti apa syaratnya? Iya, diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Baru masuk. Berarti B kuadrat min 4 kali AC. A-nya 1, C-nya itu iya lebih besar sama dengan 0. Ini kuadratin 25 tambah 10Y plus Y kuadrat min 16Y. Ini bongkar kurungnya min 32 lebih besar sama dengan 0. Susun Y kuadrat ini dengan ini min 6Y. Ini dengan itu min 7 ya. Oke, kemudian faktorin Y min 7, Y plus 1. Nah, pembuat nolnya min 1 dengan 7 pakai sama dengan cek 1 juta positif, berarti ini plus, min, plus. Yang dia minta yang plus atau sama dengan sini. Ya, sama aja jawabannya Y kurang dari min 1 atau Y lebih besar atau sama dengan 7. Ya, jawabannya yang A. Tapi kalau saya saranin, mendingan adik-adik pakai cara umum, yaitu menentukan maksimum minimum pakai turunan. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan.
Ya, oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan tidak? Ya, atau lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa lihat di soal nomor berikutnya. Ini ngomongin domain dan range juga ya, biar adik-adik jelas domain itu gimana, range itu gimana. Nah, fungsi fx itu ada 3 fungsi. Kalau yang tadi fungsi pecahan ada 2 ya tadi ya, hiperbol namanya. Kalau digambarin ada 2 parabol. Kalau ini ada 3 nih. Garis, garis, garis. Tapi garisnya beda-beda untuk domain tertentu ya. Jadi untuk ini namanya domain. Daerah asalnya. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari mah gini misalkan, untuk anak yang di bawah 4 tahun masuknya ke pintu ini. Untuk anak yang antara 4 sampai 8 tahun masuknya ke sini. Untuk yang lebih dari 8 tahun masuknya ke sini. Nah, itu namanya domain dan range. Jadi pertanyaannya berapa hasilnya, nilainya. F-3. F-3 itu berarti masuknya ke persamaan yang pertama ini ya. -3, berarti masuknya ke sini, jangan salah masuk. Berarti 2 kali -3, -6, ditambah 14, berarti 8. Berarti adik-adik bisa ganti sini sama angka 8. Dikurangin F10. F10 masuk ke persamaan yang ketiga ini. Berarti 10 kurangin 7, 3. Nah, ini pakai kurung, terus di sininya masih ada huruf F. F berapa jadinya? F5. 5 masuknya ke persamaan yang kedua ini. Masukin ke persamaan yang kedua, 5 kurangin 1, 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4. Nah, jadi ini domain ya, ini hasilnya. Nah, coba yang nomor 4. Untuk domainnya -2, berapakah hasilnya? Silakan. Ayo, sambil melatih kecepatan. Silakan. Apa jawabannya? Ayo, sudah ada yang dapat jawabannya? Ya, udah ya, pasti udah dapat ya. Jadi adik-adik tinggal masukin kalau X-nya -2. Halo, ada yang dapat jawabannya? Oke, masukin -2. -2 dikuadratin 4, berarti ini jadi F4. Ya, dikurangin, masukin -2, ini adalah F-2, ada kurung di luar, dikuadratin, ditambah
3 kali F-2. Ya, F4 masukin ke sini. Ya, berarti ini 0. F-2 masukin min 2, min 4, min 6. Berarti ini min 6 kurung kuadratin ditambah kurung ya 3 kali F-2. Berarti di sini min 6 ya, kurung tutup. Min 6 dikuadratin 36 kali min. Jadi min 36 ini min 18 ya. Jadi jawabannya min 54. Ini soal UTBK ya. Tinggal masukin aja. Oke, adik-adik, itu adalah domain dengan range. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu cara mencari fungsi inverse. Nah, untuk selanjutnya, kalau ditanya fungsi inverse, bukan inverse ya. Kalau inverse mah gampang banget tadi. Tinggal Y ganti X, X ganti Y. Ya. Nah, kalau cara mencari fungsi inverse, ingat adik-adik, keluarin teknik-teknik cara matematisnya untuk mencari X-nya. Ya, cari X-nya. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi garis lurus, linear. Tadi udah dijelaskan. Kalau ada misalkan fx sama dengan 2x min 3, apa fungsi inverse-nya? Nah, adik-adik nyari x dari sini. Ya, fx itu y, 2x min 3, cari x-nya. Nah, caranya perlakukan dengan perlakuan yang sama kiri dan kanan. Ini biar min 3-nya hilang, tambahin 3, yang juga tambahin 3 jadi 2x aja. Kemudian kiri kanan saya bagi 2 karena saya mau nyari x-nya. Berarti di sini jadi y plus 3 per 2 sama dengan x. Nah, kalau udah dapat x ya, ada tinggal ganti y di sini sama x. Itu adalah inverse-nya. Gampang, fungsi linear. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadratik, ini biasanya si pembuat soal harus memberikan syarat. Ya, ada syaratnya. Kenapa? Oh iya, saya belum jelaskan. Mencari fungsi inverse. Fungsi yang memiliki inverse itu harus fungsi dan inverse. Artinya dia, kalau fungsi tadi ditarik sejajar sumbu Y 1 titik, kalau inverse ditarik sejajar sumbu X 1 titik. Artinya fungsi yang mempunyai inverse harus fungsi satu-satu. Harus fungsi satu-satu. Nah, kita tahu fungsi kuadrat itu bukan fungsi satu-satu, adik-adik. Ya, kenapa? Karena yang tadi, kalau ditarik sejajar sumbu Y, betul, dia potong di 1 titik. Tapi kalau ditarik sejajar sumbu X, dia potong di 2 titik. Ini bukan fungsi satu-satu. Yang namanya fungsi satu-satu, ya jelas sesuai namanya, tarik sejajar sumbu X 1 titik, tarik sejajar sumbu Y juga 1 titik. Berarti harus diberikan syarat. Biasanya syarat yang diberikan di puncak ini. Jadi yang dipakai nggak seluruh grafik, tapi sebelahnya aja. Contohnya misalkan ini. X kuadrat min 4x plus 2. Apa fungsi inverse-nya? Nah, kalau ini tidak bisa dijawab. Ini langsung adik-adik jawab tidak ada. Tapi kalau misalkan fungsinya gini kemudian untuk, nah ini ada syarat X ya, tapi adik-adik nggak usah pikirin syarat ini, biar si pembuat soal yang memberikan syarat ini. Biasanya di puncaknya 2 misalkan ya. Nah, jadi kalau digambarin si kurva itu, kurva ini fungsi kuadrat itu dia senyum, puncaknya di X sama dengan 2. Gini. Min B per 2A. Ya. Nah, untuk yang kurang dari 2, berarti grafik yang dipaketin sebelah ini. Jadi ini dibuang adik-adik. Nggak pakai. Jadi grafiknya cuma sebelah ini. Nah, dia punya inverse. Kenapa? Coba aja adik-adik tarik sejajar sumbu Y dan tarik sejajar sumbu X. Pasti 1 titik. Ya, itu maksudnya. Baru dia punya inverse. Kalau digambarin inverse-nya gimana? Ya, tinggal cerminin terhadap garis X sama dengan 2. Tapi yang tanya fungsinya ya, kita cari yuk. Ini rada susah nyari fungsi inverse-nya. Karena adik-adik harus tahu triknya ya.
tetap pada prinsipnya mencari inverse itu mencari X-nya ya. Kita pisahin dulu. Yang bukan X di kiri, yang ada X-nya di kanan. Kemudian, nah ini disatuin, cara nyatuin X-nya itu ada triknya, yaitu dengan menggunakan apa kemarin? Kuadrat sempurna. Nah, itu kegunaan kuadrat sempurna kemarin ya. Jadi, bentuknya kuadratnya keluar, kemudian dikurangin si ini kuadrat ya. Nah, itu namanya kuadrat sempurna. Kuadratnya udah di luar, berarti X kuadrat tuh cukup ditulis X aja, min tulis min. Nah, ini setengahnya. Setengah dari 4 adalah 2. Disempurnain, selalu dikurangin si ini kuadrat. Nah, jadi adik-adik kalau dibongkar lagi kurung-kurung ini akan menghasilkan ini. Ya, di sini saya tulis lagi Y min 2. Kemudian saya mau nyari X-nya, yang bukan X-nya pindah-pindahin lagi ke kiri. 2 kuadrat 4, jadi ini min 4, pindah ke kanan jadi plus 4 ya. Oke, kita lanjutkan kuadratnya lepas, berarti ada plus minus akar. Ingat ya, kalau pangkat genap lepas, muncul plus minus akar. Ini min 2 tambah 4 plus 2. Terus min 2-nya pindah ke kiri jadi plus 2. Udah dapat adik-adik ini X-nya. Nah, yang dia minta X-nya yang mana tadi? Untuk yang kurang dari atau sama dengan 2, berarti yang diambil yang minus ya X-nya. Jelas? Oke, berarti F inverse X-nya. Nah, kalau nggak ada keterangan ini jadi nggak boleh. Jadi karena ada 2 jawaban. Berarti F inverse X-nya adalah 2 min akar. Nah, Y-nya tinggal diganti sama X. Nah, ini adalah inverse dari fungsi kuadratik. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Gampang ya. Pokoknya mah prinsipnya nyari inverse itu nyari X-nya. Oke, yang terakhir adalah fungsi pecahan ya. Di hari ini kita sampai mencari fungsi inverse, fungsi pecahan atau fungsi rasional. Nah, ini tadi udah ya. Udah dijelasin ya, apa-apa contoh lagi aja. Misalkan 2x min 3 per 4 ditambah 5x. Apa inverse-nya? Kali silang berarti 4y 5xy. Nah, nyari inverse nyari apa? Nyari x. Berarti kumpulin yang ada x-nya di kiri, 5xy dikurangin 2x yang bukan x ke kananin nih. Berarti min 4y min 3. Kemudian x-nya keluarin, dalamnya jadi 5y min 2. Kemudian dibagi dengan 5y min 2, berarti ini x. Dah ketahuan, nah, berarti inverse-nya adalah y-nya ganti x ya, per 5x min 2. Ini adalah fungsi inverse-nya. Atau adik-adik punya cara waktu kelas 10, ini terkenal sekali caranya. Kalau ada fungsi fx, fungsi rasional ax ditambah b per cx ditambah d, maka inverse-nya apa coba? Fungsi inverse-nya ya ini dengan ini ditukar. Masih ingat? Tapi sambil nuker, sambil kali dengan min 1. Jadi ini jadi min dx plus b per yang tetap cx. Nah, ini diganti nih sama A, tapi dikali min. Jadi min A. Ini inverse-nya. Nah, tapi hati-hati adik-adik. Cara ini boleh dilakukan kalau X-nya di depan dua-duanya. Nah, kalau X-nya kayak gini gimana? Ya, adik-adik harus kreatif dikit. X ini kedepanin dulu. Ya, berarti ini sama aja dengan per 5x plus 4.
baru adik-adik boleh tukar angka-angkanya sambil kali dengan min 1. Ya. Nah, hati-hati jangan langsung. Ada yang jawab ini dengan ini ditukar, salah ya. Nah, ini tukerin sambil nukar sambil kali min 1. Jadi ini jadi apa? Min 4x min 3. Cocok ya sama dengan ini. Oke, begitu aja adik-adik, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.